Jadi mengapa dikatakan Kristen progresif itu sesat? Ya tadi diantaranya sudah kita mendengar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa saja pokok ajarannya. Pahami dengan baik. Apa saja pokok ajarannya sehingga dikatakan Kristen progresif ini dianggap sebagai bidat atau dianggap sebagai sekte yang sesat ya, yaitu sesat. Oke. Yang pertama ya ajaran yang mengatakan ini tentang soteriologi. Apa itu soteriologi? Apa itu soteriologi? Keselamatan. Ya, ini tentang keselamatan. Nah, Kristen progresif mengatakan apa? Ini kesesatan yang satu. Ajaran ini mengatakan bahwa di luar Yesus Kristus ada keselamatan. Wow. Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Dan dikatakan lagi bahwa Yesus itu bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Ini bukanlah satu-satunya jalan keselamatan, berarti di luar Yesus itu ada keselamatan. Ya, ada keselamatan. Berarti setiap agama memang betul. Kalau kita melihat agama pasti mengajarkan keselamatan. Ya pasti. Ya pasti semuanya mengajarkan tentang keselamatan dan masuk surga. Mereka percaya di surga. Ya seperti kita percaya di surga. Tapi bagaimana untuk mencapai masuk dalam surga itu yang berbeda. Ada yang menekankan yaitu dengan agama keyakinan berbuat baik. Nah inilah perbedaan dengan orang Kristen yang percaya kepada Kristus yang menerima Alkitab sebagai firman Allah. Ya ini kebenarannya. Ya kebenarannya apa? Nah, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, suka tidak suka, terima tidak terima, ini kenyataan, ini kebenaran. Ya, ini kebenaran. Oke. Kisah Rasul 4 ayat 11. Ibu Priska baca dulu. Kisah Rasul 14 yang sudah ditampilkan di situ. Kisah para Rasul 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya. Ini dicamkan, dipahami, diterima, diyakini, diberitakan. Ya, yaitu keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Cari, dada, semuanya ragu, semuanya mudah-mudahan, kira-kira, ya. Selain di dalam Yesus, maka dikatakan karena di kolong langit ini, coba cari di kolong langit, tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita diselamatkan, tidak ada. Wow, itu luar biasa. Itu kebenarannya. Kebenaran yang kedua, Yohanes 8:24. Lagi baca. Elia. Yohanes pasal 8 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke. Perhatikan di sini. Sangat jelas apa dikatakan oleh Injil Yohanes ya. Karena itu aku berkata kepada bahwa kamu akan mati dalam dosa, mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Akulah Dia itu berarti Yesus. Ya, akulah Dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, dia akan mati dalam dosanya. Berarti kebinasaan, neraka. Berarti hanya Yesuslah yang memberikan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kisah 16 ayat 31. Yuk, yang ada di situ silakan baca. Silakan. Welmi dan Dimas, baca berdua. Kisah Rasul 16 ayat 31, begini bunyi firman Tuhan. Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Nah, sangat jelas sekali ya. Siapa yang diselamatkan itu? Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu. Ya. Coba lihat lagi ayat Alkitab yang lain. Roma 10 ayat 9 sampai 10.
Marni dan Herna baca. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jika mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan, dan dengan mulut seseorang mengaku dia diselamatkan. Jadi jangan jelas siapa yang diselamatkan. Yang mereka yang sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, maka dikatakan hasilnya apa? Kamu akan diselamatkan. Berarti yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, ya jelas tidak selamat. Nah ini nggak tahu si Brian Siroarta ini pemikirannya di mana, nggak tahu belajar Alkitab di mana ya. Oke, nah lu dengan hati seorang percaya ia dibenarkan. Saudara dibenarkan, kita dibenarkan karena kita percaya. Dengan mulut seseorang mengaku ia diselamatkan. Wow, ya. Itu yang pertama, ya. Ajaran sesatnya itu yang mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, di luar Yesus ada jalan keselamatan. Jadi itu sudah ditanggapi dengan benar sesuai dengan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Ya. Lalu yang kedua ajaran sesatnya Kristen progresif itu ini yang kedua. Orang-orang di luar Yesus bisa selamat dan masuk surga. Asal apa? Asal dia baik. Maka Tuhan tidak akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi orang yang tanpa percaya kepada Kristus, dia di luar Kristus, asalkan dia baik, dia masuk surga. Nah, dia tidak ke neraka. Maka dikatakan Tuhan itu tidak tega, tidak sejahat itu. Tuhan itu adil. Manusia itu ciptaannya. Manusia diciptakan masa sejahat itu. Tuhan ya memasukkan dia kepada neraka karena tidak percaya kepada Kristus. Nah, ya, yang penting dia baik. Nah, sangat baik. Oke. Ini harus kita tolak ajaran ini dengan memahami kebenaran firman Tuhan ya. Ya, kebenaran firman Tuhan di Yesaya 64:6. Silakan baca. Ada yang bantu saya? Yuk. Di bawah kan. Kayak begini firman Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga hanya dengan melakukan perbuatan baik, karena kebaikan manusia tidak seimbang. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, perbuatan baik dan kesalehan manusia di hadapan Tuhan hanyalah seperti kain kotor belaka. Ya, perhatikan nih, perbuatan baik dan kesalehan manusia dikatakan di hadapan Tuhan hanya seperti kain kotor. Ya, artinya sia-sia, tidak ada artinya itu untuk keselamatan. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa masuk surga hanya dengan melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena kebaikan manusia tidak akan pernah seimbang dengan dosa-dosanya. Dan tidak ada kebaikan manusia yang mampu menghapus dosa manusia. Yang mampu menghapus dosa manusia itu hanya darah Yesus Kristus. Ya lagi yang dapat menghapus, mengampuni dosa manusia hanya dengan darah Yesus Kristus. Yaitu kematian di kayu salib. Semua manusia berdosa sebaik apapun dia, tetap dia manusia berdosa. Ya, kalau dia tidak percaya kepada Kristus, ya tetap dihukum. Ya, nah itu namanya dosa penolakan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Manusia diselamat bukan karena perbuatan baiknya. Perhatikan nih. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, melainkan oleh karena kasih karunia, batu anugerah, melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Sudah sangat jelas. Bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan dengan iman percaya kepada Yesus. Nah itu. Nah jika manusia bisa dihapuskan dosa-dosanya hanya lewat perbuatan baik, perhatikan, maka Mesias atau Yesus Kristus tidak perlu datang ke dunia.
Ngapain dia tinggalkan sorga? Datang ke dunia menjadi manusia, firman menjadi manusia untuk apa? Lalu dia mati di kayu salib. Untuk apa? Kalau syaratnya itu hanya syarat masuk surga itu kebaikan, perbuatan baik. Gitu. Ya. Sia-sialah kedatangan Kristus ke dunia ini sebagai menjadi manusia. Ya. Tapi yang benar adalah tidak pernah sia-sia, karena itulah memang dasar kita untuk dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ya, yaitu kematian Kristus. Oke, kebenaran yang berikutnya, Yohanes 1:29. Yuk, silakan baca. Natali. Tuhan, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Ya. Ini Yohanes juga jelas mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Siapa itu anak domba Allah? Disebut sebagai anak domba Allah karena dikorbankan, ya, Yesus Kristus. Datang apa? Untuk menghapus dosa manusia. Jadi kebaikanmu, Elmi, tidak dapat menghapus dosa. Kebaikanmu, Dimas, tidak dapat menghapus dosa. Ya. Tidak dapat, ya, menghapus dosa. Ya. Yang menghapus dosa itu hanya Yesus. Amin. Markus 16 ayat 16. Baca lagi. Markus 16 ayat 16. Ayo, baca. Markus 16 ayat 16, demikian firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya akan dihukum. Lagi kebenarannya, bahwa siapa yang percaya dibaptis diselamatkan. Berarti kalau tidak percaya, ya akan dihukum. Ya, akan dihukum. Oke, lanjut. Yohanes 3, 18, 19. Silakan. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, Alkitab ini sangat jelas juga, ya, mengatakan siapa yang percaya kepadanya, kepada Kristus, tidak dihukum. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Berarti sekalipun dia baik dan sangat baik, menolong orang, berkorban bagi orang, tapi kalau dia tidak percaya kepada Kristus, tetap akan dihukum, masuk neraka itu. Alkitab mengatakan demikian. Oke, Efesus 2:8-9, baca lagi. Yuk. Satu orang baca. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Nah, jelas. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Berarti diselamatkan karena anugerah, kasih karunia, pemberian secara cuma-cuma. Dengan iman, percaya kepada Kristus. Bukan karena usahamu. Usaha itu apa? Perbuatan baik, beribadah, nah, dan yang lain sebagainya. Suka menolong orang. Bukan karena itu. Tapi itu pemberian Allah. Bukan karena perbuatan-perbuatanmu. Sehingga orang jangan membanggakan diri. Ya kan? Maka dikatakan jangan membanggakan diri. Jadi gini. Kalau misalnya orang diselamatkan karena perbuatan baiknya, cenderung dia akan menjadi sombong. Cenderung dia akan membanggakan diri. Oh, siapa dulu? Saya ini sudah berbuat baik, rajin, nah gitu kan? Nah itu. Dia membanggakan diri. Nah, Roma 3, 23-24. Silakan. Lagi. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin. Ada nggak di antara kita yang berani berkata, saya bukan orang berdosa, saya tidak pernah berdosa? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Semua orang telah berbuat dosa. Siapapun dia. Entah pastor kah, entah pendeta kah, penginjil kah, jemaat kah, semua berdosa. Dan kadang-kadang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang kita syukuri adalah oleh anugerahnya
oleh anugerahnya Tuhan, mereka dibenarkan secara cuma-cuma, tidak perlu dibayar dengan kebaikan. Ya, tapi melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Melalui penebusan di dalam Yesus Kristus itu. Nah, oke. Nah, coba kita lihat lagi yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, pokok ajaran dari Kristen progresif. Yang ketiga adalah semua orang-orang di luar Kristus, dia katakan juga anak-anak Tuhan Yesus. Wow, setuju nggak? Kalian ini kan anak-anak Tuhan Yesus ini ya. Kalian ini anak Tuhan Yesus. Berarti di luar kalian yang tidak percaya kepada Yesus, berarti agama lain, memiliki agama lain, juga anak-anak Tuhan Yesus. Wah, berarti kalian ini sederajat, tidak ada bedanya. Setuju nggak dengan hal itu? Hah? Oke. Nah, kita lihat ya kebenarannya, tanggapan kita. Ya, untuk menunjukkan kalian berbeda dengan anak-anak dunia ini. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita akan menemukan ada dua sebutan anak. Pertama, anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah atau anak-anak terang. Dan yang kedua adalah anak-anak jahat yang sering disebut sebagai anak-anak dunia, anak-anak kegelapan, anak-anak durhaka. Jadi tidak semua orang-orang dunia ini disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Tidak. Coba kita lihat satu fakta Alkitab, Lukas 16 ayat 8. Silakan, siapa yang mau baca lagi, bantu. Beginilah firman Tuhan, yang ke-8. Tuhan itu... Ya, lanjut. Kenapa stop? Lukas 16 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan itu memuji pengurus keuangan yang tidak benar itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia dalam generasinya lebih cerdik daripada anak-anak terang. Amin. Perhatikan, di sini ada dua sebutan anak-anak dunia dengan anak-anak terang. Oke. Nah, coba kita lihat lagi beberapa kebenaran yang lainnya. Yohanes 12 ayat 36. Ayo. Yohanes 12 ayat 36. Selagi kamu memiliki terang, percayalah kepada terang itu, sehingga kamu dapat menjadi anak-anak terang. Yesus mengatakan semua itu, lalu menyingkir dan menyembunyikan diri dari mereka. Ya, jadi kalian yang sudah percaya kepada terang, siapa terang itu? Adalah Yesus. Maka kalian juga disebut sebagai anak-anak terang. Jadi bukan orang dunia disebut sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Yesus 5 sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu ada terang. Ya, sangat jelas ya. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kalian dulu sebelum sekolah teologi, belum percaya kepada Tuhan, karena ini adalah anak-anak kegelapan, anak-anak gelap. Tapi karena kalian sudah percaya kepada Tuhan, maka kalian disebut sebagai anak-anak. 1 Tesalonika kalimat 5. Ayo, 1 Tesalonika kalimat 5. Nah. Yuk. Satu orang bantu baca. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak. Ya, jelas lagi Paulus mengatakan kita ini adalah anak-anak terang atau disebut sebagai anak-anak siang. Kita bukan lagi orang hidup dalam kegelapan atau anak malam. Ya, oke. Jadi semua sebutan anak itu hanya menuju kepada Yesus. Oke. Roma 8:14. Ini tanggapan kita kepada Kristen progresif. Ayo, Roma 8:14. Silakan. Roma 8 ayat 14. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Ya. Setiap orang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang tahu siapa itu Roh Kudus itu. Kita ini yang sudah percaya kepada Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Kristus tidak tahu ada Roh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak.
kita menjadi anak-anak Allah itu karena dipimpin oleh Allah, ya, jadi anak-anak Allah. Roma 9 ayat 8. Coba baca Roma 9 ayat 8. Roma 9 ayat 8 maksudnya bukan anak-anak secara jasmani yang merupakan anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjianlah yang diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Amin. Ya, kita ini anak-anak perjanjian, anak secara rohani keturunan Abraham, ya, bukan secara fisik. Kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa? Karena kita percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Galatia 3:26. Yuk, baca. Sangat banyak ayat Alkitabnya supaya harus tahu nih menolak Kristen progresif. Beginilah firman Tuhan, karena kamu semua adalah anak-anak Allah oleh iman dalam Kristus Yesus. Sangat Amin. jelas. Siapa yang anak-anak Allah? Yang beriman kepada Yesus Kristus maka disebut anak-anak Allah. Kalau tidak beriman kepada Yesus, tidak beriman kepada Yesus, bukan anak-anak Allah. Jadi salah tidak? Benar tidak itu progresif? Jadi jelas sesat itu, ya. Efesus 5 ayat 6 sampai 7. Ayo baca. Ayo. Efesus 5 ayat 6 sampai 7. Janganlah ada seorang pun yang menipu kamu dengan kata-kata kosong, karena hal-hal itulah yang membuat murka Allah turun ke atas anak-anak durhaka. Karena itu janganlah kamu berteman dengan mereka. Amin. Dikatakan ada anak-anak durhaka, jangan berteman dengan mereka, bukan berarti kita musuhi. Kita harus berteman dengan kita beritakan Injil. Janganlah kau berteman. 1 Yohanes 3:1. Ayo, 1 Yohanes 3:1. 1 Yohanes 3 ayat 1, demikian firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah, sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu kita disebut sebagai anak-anak Allah karena anugerah yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Ya, bukan karena perbuatan baikmu. Ya, bukan karena jabatanmu, bukan karena materimu, bukan karena apa yang kamu miliki, semua karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Yang terakhir dari tanggapan 1 Yohanes 3:10, baca, yuk. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini anak-anak Allah dan anak-anak iblis menjadi nyata. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran dan yang tidak mengasihi saudaranya, ia tidak berasal dari Allah. Nah, ada anak-anak Allah, ada anak-anak iblis. Lalu bagaimana membedakan anak-anak Allah? Anak-anak Allah itu harus hidup di dalam kasih atau hidup dalam kebenaran. Tapi anak-anak iblis sebaliknya, tidak hidup dalam kebenaran dan mereka dianggap sebagai tidak berasal dari Allah. Ya, oke. Ya, jadi itu. Nah, ini nanti bisa dibaca. Saya akan lihat lagi Yohanes 17:16. Yuk, kita lihat lagi Yohanes 17:16. Yuk. Silakan. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Siapa itu yang tidak berasal dari dunia itu? Kita ini yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini dianggap tidak berasal dari dunia ini. Sama seperti Kristus tidak berasal dari dunia. Sekalipun kita sekarang ada di dunia, tapi itu sifatnya sementara. Kita ini akan menjadi penghuni sorga untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, mereka berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Nah, siapa itu? Termasuk ini Kristen progresif ini. Ya? Menyesuaikan ajarannya seperti apa yang di dunia. Dikutip ajaran dari satu semua agama, dipadukan, digabungkan. Nah, itulah menjadi suatu kebenaran. Ya, nah mendukung ajaran ini yang agama yang lain. Itu menjadi suatu ajaran yang membenarkan diri sendiri, yang membenarkan ajarannya. Ya, ya kan mereka berbincang tentang hal itu akan diterima. Oke, yang keempat, ya, pokok ajaran dari teologi, maksudnya bukan teologi, Kristen progresif, yaitu apa? Kristen progresif mengatakan Alkitab itu terdapat banyak berkontradiksi, berlawanan. Ini
Apakah benar Alkitab itu berkontradiksi, berlatar belakang Tidak. Tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Alkitab itu saling melengkapi satu sama lain. Kontradiksi itu hanya ada di dalam pikirannya si Brian atau pengikut Kristen progresif, atau orang yang tidak memahami Alkitab dengan baik, atau orang yang salah menafsirkan Alkitab. Ya, dia buat contoh begini. Bertentangannya gini, contohnya katanya, ini ada viral di TikTok ya. Jadi itu. Contoh bisa kita lihat. Tuhan itu menciptakan satu pria, satu wanita. Ya, mereka menikah. Berarti satu pria, satu wanita. Berarti kan itu yang awalnya mulanya. Tetapi kalau sudah kita melihat di kitab yang lain, ternyata banyak yang menikah lebih dari satu. Misalnya Abraham, istrinya 2. Daud, istrinya 8. Salomo, istrinya banyak. Ya, bahkan gundik-gundiknya banyak. Nah, kan bertentangan. Nah, kalian mungkin apakah paham dan ikut seperti itu? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan seterusnya, ayat 24, sudah jelas. Ya, mempersatukan satu pria, satu wanita untuk dalam satu pernikahan, dan itu juga dikutip oleh Yesus. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, yaitu satu pria, satu wanita, tidak dapat diceraikan, dipisahkan. Ya kan? Nah, lalu kok ada yang menikah lebih dari satu gitu. Berarti pernikahan, kalau tadi pernikahan Adam dan Hawa itu monogami, tetapi pernikahan ya Sarah dan yang lain itu adalah pernikahan poligami. Berarti kan bertentangan, ada monogami, ada poligami. Nah, ini yang harus dipengerti dengan baik. Tuhan tidak memerintahkan Abraham mengambil Hagar istrinya, tapi Sarah yang meminta. Tuhan tidak memerintahkan Salomo untuk mengambil istri banyak. Tuhan tidak memerintahkan Salomo untuk memiliki istri banyak dan gundik. Itu adalah akibat dosa dan hawa nafsu manusia dan yang lain sebagainya. Sengaja mereka bertobat, percaya kepada Allah, ya, meratap, mengakui kesalahannya sehingga diselamatkan. Nah, kan? Nah, kalau berdasarkan perbuatannya Salomo yang berzina itu, perbuatannya Daud yang berzina itu, nah, ya, dia masuk neraka. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan menjadi salah satu keturunan dari Yesus Kristus, yaitu garis keturunan. Mengapa masuk dalam garis keturunan? Karena dia percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan. Ya, maka kita tolak ajaran ini. Ya, karena tanggapan dalam Alkitab, coba kita baca Alkitab 2 Timotius 3:15-16. Silakan. Silakan dibaca. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini ayat firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Paulus di 2 Timotius 3:15, ini harus menjadi kekuatan kita. Ini menjadi dasar kita untuk menerima Alkitab itu adalah firman Allah yang sepenuhnya diilhamkan oleh Allah. Firman Tuhan itulah yang memberikan orang hikmat, pengertian, menuntun kepada keselamatan. Keselamatan kepada siapa? Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kemudian segala tulisan pasagrafe dihilangkan, theopneustos. Ya, diilhamkan oleh Allah sepenuhnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, untuk mengubah kelakuan, dan untuk memendiki orang dalam kebenaran. Nah, inilah salah satu menunjukkan Alkitab itu sangat-sangat berotoritas. Bukan perasaannya si Brian dan pengikut Kristen progresif yang berotoritas pada dirinya sendiri. Ini 1 Petrus 1:21 ini yang membuat Alkitab itu berotoritas. Ayo, silakan baca. Beginilah firman Tuhan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi si Brian dengan pengikut Kristen progresif sudah menafsirkan Alkitab seenak perutnya, seenak kepalanya. Ya, gitu. Ya, sebab tidak pernah nubuatan itu dihasilkan oleh kehendak manusia. Seperti dikatakan ini kan hasil manusia, memang diinspirasi oleh Tuhan, tetapi ditulis oleh manusia, sehingga punya pemikiran kalau manusia yang menulis ya bisa saja itu salah, keliru. Jadi perlu dipertanyakan terus apa yang dituliskan dalam Alkitab. Tanya aja terus, tanya terus. Ya, bertanya artinya kemungkinan ada kesalahan, kemungkinan ada yang kontradiksi begitu. Ya. Dikatakan apa? Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan, nabi, para rasul, untuk menerima firman dan menuliskan firman, itu bukan lagi mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, bro. Tetapi sudah dipimpin, didorong oleh Roh Kudus. Kata dorongan Roh Kudus itu berarti apa? Dikendalikan, diawasi, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka tidak mungkin salah mereka dalam menulis firman Tuhan dan tidak mungkin ada berkontradiksi. Oke, yang terakhir ajaran ya palsunya, ajaran yang sesat dari Kristen progresif ini yang kelima ini. Ya, Kristen progresif mengatakan bahwa dia tidak mau menyembah Tuhan yang memasukkan orang ke neraka hanya karena tidak mau menyembah Dia, tidak menyembah Yesus. Itu dia. Ini jelas sekali dikatakan si Brian itu, dan pengikut-pengikutnya itu. Dia mengatakan dia tidak mau menyembah Tuhan yang memasukkan orang ke neraka hanya karena tidak menyembah Yesus. Orang masuk neraka bukan karena tidak menyembah Yesus. Orang masuk neraka karena dosanya, karena pelanggarannya. Itu yang membuat orang, membuat orang ke neraka, bukan karena tidak menyembah Yesus. Ya. Nah, jadi kita perhatikan sini. Orang masuk neraka bukan karena dia tidak mau menyembah Yesus, bukan. Dosa hanya bisa diampuni saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang percaya Yesus pasti menyembah Yesus. Perhatikan, orang percaya kepada Yesus pasti menyembah Yesus. Lihat puji-pujiannya, penyembahannya, kehidupannya, nyanyiannya semua. Bukan menolak dan membelakangi Yesus, tidak. Karena dosa hanya bisa dihapuskan, diampuni darah Yesus. Itu jelas, itu kebenarannya. Kebenaran yang berikutnya di Yohanes 3:18-19. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya ia sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukuman ini, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka. Sudah jelas di kebenaran. Ya, jadi sangat jelas. Jadi bukan karena tidak menyembah Yesus maka dia masuk neraka, karena dia tidak percaya kepada Putra Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka dia dihukum. Ya dihukum. Kebenaran berikutnya Yohanes 8:24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya kepada bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi orang masuk neraka itu kenapa? Karena tidak percaya kepada Yesus. Ya, tidak percaya kepada Yesus itu dosa itu. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ya, ini peringatan untuk para penyesat, termasuk teologi progresif ataupun Kristen progresif. Ini peringatan, dan kita pun harus hati-hati. Jangan sampai kita mengikuti ajaran ini. Peringatannya gini, dalam Matius 18:6, ini warning ya bagi para penyesat yang memutarbalikkan kebenaran. Perlu dengar ini. Termasuk yang mendengarkan di YouTube ini. Jika ada yang mengikuti nanti pengikut Kristen progresif, segera bertobat sebelum terjadi ini. Siapa yang membuat tersandung seorang dari mereka yang kecil percaya kepadaku ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan digantung pada lehernya dan ia ditenggelamkan ke dasar laut. Artinya lebih baik dihukum mati. Ya, penyesat-penyesat itu lebih baik dihukum mati. Ya, Matius 18:6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikatakan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini artinya lebih baik dia binasa mati.
Ya, itu luar biasa Alkitab mengatakan demikian. Nah, lalu Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan itu dari dulu sampai hari ini ada, tapi celakalah yang mengadakannya. Alkitab mengatakan demikian. Jadi kita berdoa supaya Brian itu tidak dihukum mati, tidak celaka, dan pengikut Kristen progresif yang lain juga bertobat. Ya, bertobat. Ya, kita doakan. Jangan kita hakimi, kita doakan, tapi ajarannya kita tolak. Jadi sudah punya gambaran, ya, punya gambaran, pemahaman apa itu Kristen progresif, apa ajarannya. Ya, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita sekarang masuk dalam tanya jawab. Barangkali ada diskusi, kita ambil waktu hanya 10 menit saja. 10 menit atau 15 menit. 10 menit jika ada yang mau menanya, silakan. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya, ya. Oke, kalau tidak ada, ya kita akhiri dengan doa, ya. Ya, ini kan besok libur, ya. Jadi mau larut malam pun bisa. Ini masih belum sampai jam 9, ya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan. Ya, kasih ke Pak Hendra ya. Silakan Pak Hendra. Ya, izin Bapak dosen, itu tadi di slide ke-6 kalau nggak salah itu secara kalau kita perhatikan secara etimologi seolah-olah poin yang pertamanya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh prinsip-prinsip daripada Kristen yang tadi, Pak. Coba, Pak. Bagaimana? Ya, ada tadi di poin yang pertama di slide ke-6 kalau nggak ke-7, Pak. Poin pertama, coba kita lihat. Saya tampilkan lagi ya. Iya, Pak. Yang mana, Pak? Yang pokok yang pertama apa ya? Bukan yang ke-6 terakhir kalau nggak salah itu, Pak. Tapi itu ada 2 poin itu di yang apanya itu, Pak. Cuma pokok ajarannya. Iya, yang enggak, yang apanya itu apa namanya itu tadi? Enggak begitu ditulis tadi. Ada 2 tadi pembagiannya itu, Pak. Bukan. Di atas atau di bawah? Masih ke bawah, Pak. Oke. Ya, pokok ajarannya keberapa ya? Masih ke bawah tuh, Pak. Terus, Pak. Ada tadi poin dia. Ini Alkitab? Bukan. Bukan, Pak. Ini? Masih. Iya, yang ini, Pak. Bukan. Yang udah kelewatan, Pak. Ini? Kelewatan, Pak. Ke atas lagi, Pak. Ada 2 tadi, udah kelewatan tadi. Iya. Ini, Pak, sepertinya ini. Orang masuk neraka karena dosa, bukan karena dia tidak mau menyembah Yesus. Ini seolah-olah setuju dengan apa yang disampaikan oleh penyembah Kristen progresif ini, Pak. Tapi kalau coba secara tata bahasanya itu orang masuk neraka yaitu karena ketidaktaatan itu, Pak. Tapi kalau dipelajari secara etimologi ini seolah-olah dia ini pemaparan ini setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kristen progresif, Pak. Ya, jadi gini, tadi kan udah buat penjelasan di bawah juga ya. Tadi manusia masuk neraka itu kita harus catat, harus kita pahami, itu karena dosa. Itu kan, semua manusia telah berbuat dosa, upah dosa ialah maut. Ya, itu. Ya, nah itu. Mengapa dikatakan bukan karena tidak mau menyembah Yesus? Itu tadi ini berlatar belakang dari Kristen progresif, seolah-olah dia masuk neraka itu karena dia tidak mau menyembah Yesus. Itu tadi ini berlatar belakang dari Kristen progresif, seolah-olah dia masuk neraka itu karena dia tidak mau menyembah Yesus. Itu tadi ini berlatar belakang dari Kristen progresif, seolah-olah dia masuk neraka itu karena dia tidak mau menyembah Yesus. Itu tadi ini berlatar belakang dari Kristen progresif, seolah-olah dia masuk neraka itu karena
karena tidak menyembah Yesus. Itu jahat sekali Yesus itu. Nah, itu kan. Nah, jadi memang benar. Jadi kita harus perhatikan di sini. Pertama karena dosa. Nah, tapi bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak mungkin tidak menyembah Yesus. Pasti menyembah Yesus dan mungkin membelakangi Yesus seperti yang lainnya. Jadi di sini tidak ada sebenarnya yang berkontradiksi ya. Jadi pertama harus masuk neraka itu benar karena dosa. Ya, kita baca di Efesus 2, ya baca secara keseluruhan itu kengerian manusia di luar Kristus itu tanpa Allah, tanpa Tuhan, tanpa kepastian, tanpa iman akan dimurkai oleh Allah. Benar, karena apa? Dosa. Di kitab Roma juga mengatakan demikian. Itu. Nah, memang kalau orang tidak menyembah Yesus, ya orang-orang ya yang lain tidak menyembah Yesus, Pak. Ya, tidak menyembah Yesus, masuk neraka juga kalau tidak menyembah Yesus. Mengapa? Enggak mungkin mereka menyembah Yesus kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, ya pasti menyembah Yesus. Tidak mungkin membelakanginya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak, penjelasannya, ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Yo, silakan. Rizka. Rizka, Pak. Ya. Iya, Pak. Rizka tentang dosa, Pak. Nah. Kan gini, Pak. Kan setiap kita berbuat dosa, kita kan minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Maka dosa kita kan diampuni kan, Pak. Ya. Tapi emang kita nggak ada itu, Pak, apa namanya, bayar harga dari perbuatan kita, Pak. Pertanyaannya? Ya terus kan, Pak, ada orang yang berbuat dosa, dia udah mengaku dosanya, dia udah minta ampun di hadapan Tuhan, tapi dia jatuh lagi berulang-ulang kali, itu bagaimana, Pak? Ya. Coba dibaca dulu ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Baca dulu ya, 1 Yohanes 1:9. Ya. Oke, kemudian baca lagi nanti. 1 Yohanes 3. Yo, 1 Yohanes 1 dulu. 1 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, Pak. Ya. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencegah kita dari segala kejahatan. Ya. Oke, jadi setelah itu ya, ini adalah dasar setiap orang yang berbuat dosa datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kata mengaku di situ itu adalah setuju dengan Tuhan bahwa itu adalah dosa pelanggaran kita lakukan. Kalau kita sudah setuju, maka kita harus bersedih, artinya ya bersedih di hadapan Tuhan bahwa itu kita sudah melanggar firman Tuhan, maka kita harus mengakuinya. Itu ya, mengakui dengan sungguh-sungguh. Dalam pengakuan itu berarti ada komitmen untuk tidak mengulangi lagi, tidak melakukannya lagi. Lalu apa yang dilakukan Tuhan kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita mengaku dosa? Ya, kita dikatakan bagian Tuhan adalah mengampuni segala dosa kesalahan kita. Segala pelanggaran kita pasti diampuni. Kalau jatuh lagi, datang diampuni. Tapi kalau terus-menerus seperti orang dunia, jatuh-jatuh terus, pastikan ada Yesus nggak di dalam hatimu. Gitu ya. Kalau orang sudah dalam Yesus, ya, oke, maka dikatakan dia akan berusaha untuk hidup melawan dosa, tidak mau hidup jatuh dalam dosa. Coba kita lihat ada beberapa firman Tuhan ya, yang dikatakan, oke, pasal 2, 1 Yohanes 2 ayat 1. Coba, yuk, 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1 baca. Anak-anakku, hal tuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai antara pada Bapa yaitu Yesus Kristus. Ya, sudah jelas. Anak-anakku, siapa itu anak-anakku itu? Yang anak Tuhan tadi sudah percaya kepada Kristus, dikatakan apa?
supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus. Masih potensi, masih kemungkinan nggak manusia jatuh dalam dosa? Masih. Tapi Tuhan mengatakan kita harus datang kepada Tuhan Yesus mengaku segala dosa kita. Nah, jadi kita harus berusaha untuk melawan, karena itu kita harus memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena keinginan roh dengan keinginan daging, keinginan dosa itu bertolak belakang, bertentangan. Ya, maka kita harus menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Allah, ya. Oke, coba kita bisa perhatikan satu ayat firman Tuhan lagi, ya, di satu ayat pasal 3, ya, pasal 3, ya. Pasal 3. Oke, ayat yang ke-6, baca. 1 Yohanes 3:6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Berarti orang yang selalu jatuh dosa, jatuh dosa, ya kemungkinan dia hanya Kristen KTP, ya. Nah, jadi dikatakan itu berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia, tidak mengenal Tuhan. Hati-hati, ya. Nah, karena itu gunakanlah Galatia 5 ayat yang ke-18. Coba baca. Galatia 18, 19. Galatia, baca dulu Galatia itu. Ini yang harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk. Galatia 5 ayat 16. 18. Dari 16 juga boleh. Silakan. Demikian Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu hidup di bawah hukum Taurat. Terus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus. Sampai suruh berhenti, baru berhenti. Terus sampai penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, seharusnya kalau orang sudah percaya kepada Kristus, tidak melakukan itu lagi. Dia berusaha untuk melawan dosa. Ya, apapun dosa masa lalu kita, perbuatan kita masa lalu, kelam, hitam, jahat, yang lain. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan mengampuni, tetapi kita terus berjuang untuk melawan. Ya, melawan untuk tidak mengulangi, tidak melakukan lagi. Begitu, ya. Sudah jelas ya, dengan apa? Menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Allah. Bukan dengan kedagingan, cintai firman Tuhan, banyak berdoa, ya begitu ya. Oke, jelas ya. Pak Santosa sambil ini tolong dipoto dulu, dari saya nggak bisa foto ini karena nggak bisa buka WA. Tolong dipoto dulu ini sebagai bukti ya kita hadir malam hari ini di diskusi ini. Ada lagi silakan Marni. Saya mau bertanya, gimana kebenaran Kristen itu berdiri dan runtuhnya didasarkan pada kebangkitan Kristus yang merupakan sejarah aktual. Nah, tadi Bapak mengatakan ada Kristen progresif yang percaya pada kebangkitan Yesus dan ada juga yang tidak percaya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang percaya itu akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, sedangkan mereka sedang berada dalam lingkup Kristen progresif dan masih mempercayai dan meyakini Kristen progresif, Pak? Terima kasih, Pak. Banyak di dunia ini yang bukan Kristen, percaya nggak tentang kebangkitan Kristus? Percaya. Tapi beriman nggak itu dihubungkan dengan imannya? Tidak. Ya, banyak apologet yang lain percaya kepada kebangkitan Kristus. Kata percaya dia hanya tahu dia percaya gitu. Kalau tadi Kristen progresif itu dia percaya bahwa Yesus pernah mati dan percaya pada Yesus bangkit, tapi nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Ya, itu hanya satu sejarah saja. Itu hanya menunjukkan keteladanan saja. Ya, teladan yang baik, yang penuh kasih, yang penuh pengorbanan. Tapi kalau dihubungkan dengan pengampunan dosa, penebus dosa, enggak, itu bukan begitu gitu loh, ya. Ngerti ya? Nah, itu maksudnya ya.
Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, silakan. Ada lagi? Oke, biasanya Frankie ini banyak bertanya karena sudah mau wisuda jadi udah banyak pengetahuannya. Jadi nggak perlu bertanya lagi. Enggak, Pak. Udah ngerti yang disampaikan Bapak tadi, Pak. Oke, puji Tuhan. Izin Pak Ketua, mau tanya Pak Ketua. Oke, kalau tidak ada lagi. Izin Pak Ketua, mau Pertanyaan dari Bapak Sentosa, Pak. Siapa? Pak Sentosa ada pertanyaan. Silakan. Pak, kemarin kami ada diskusi tentang menghujat Roh Kudus. Menurut pandangan Bapak, Brian dan kawan-kawannya yang Kristen progresif itu termasuk kategori menghujat Roh Kudus, Pak? Terima kasih, Pak. Akan tahu dia kalau dia sudah mati baru menghujat Roh Kudus, Pak. Artinya dia mati dalam tidak beriman kepada kematian kebangkitan Yesus, dia mati. Nah, itu ya. Tapi sekarang kita belum karena kemungkinan bisa bertobat ya, Pak ya. Oh, begitu ya. Nah, Oke, Pak. begitu, Terima ya. kasih, Pak. Masih kemungkinan berlaku pengampunan bagi dia kalau dia bertobat. Tapi kalau udah mati yang nggak ada pengampunan itu lebih menghujat Roh Kudus. Ya? Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai sini. Terima kasih untuk kebersamaan bersama-sama kita ada 1 jam lebih, 1 jam. Kita mulai dari jam 7 ya. Kita bermanfaat supaya kita lebih waspada. Bagaimana kita menyikapi Kristen progresif? Ya, yang pertama kita harus paham ajarannya. Yang kedua harus tahu kebenaran untuk dasar menolak ajaran progresif. Ya, tadi sudah dijelaskan itu. Ya, pertama yang mau saya tekankan itu adalah yaitu harus kita tolak yang mengatakan di luar Yesus ada keselamatan. Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Harus kita tolak ajaran itu. Bahkan yang mengatakan kematian kebangkitan Kristus itu hanya satu sejarah saja, tidak ada kaitannya untuk untuk apa? Ya, untuk menebus dosa manusia. Itu hanya menunjukkan kasih Bapa, pengorbanan tentang Yesus. Nah, itu. Oke, jadi salah satu memang itu, tetapi bukan itu menjadi dasar utamanya ya. Oke, sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, itu harus kita hati-hati. Dan banyak kalau dikatakan Alkitab tidak berotoritas, Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan, banyak berkontradiksi. Yang berkontradiksi itu otak yang menafsir, manusianya, bukan Alkitab. Alkitab itu membela dirinya sendiri. Ingat belajar hermeneutik ya, menggunakan metode induktif. Cari data, fakta, maka ada satu kesimpulan. Kalau si Brian ini, dia sudah ada kesimpulan dalam otaknya sesuai dengan perasaannya, baru dia cari pembuktian dari mana? Alkitab gitu. Ini yang salah, itu deduktif. Dan cari lagi pembuktian dengan dukungan dari orang-orang tertentu di sekelilingnya yang sama pandangannya. Sehingga menyatakan, oh aku berarti tidak sesat, aku benar dong. Nah itu kan. Kasihan, sebenarnya kasihan ya. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Tolong kita foto bersama dulu, silakan Pak Santosas, silakan difoto. Pak, mohon izin Pak, mungkin Joshua yang foto, soalnya HP saya juga nggak. Yosua, silakan Yosua. Pakai handphone saya, Pak. Siapa yang punya pakai laptop? Kak Frankie pakai laptop, Pak. Kak Frankie pakai laptop. Saya Pak.